saya Heru Budi Santoso. Kali ini kita akan membahas sistem informasi akuntansi manajerial. Nah sobat, sistem informasi akuntansi itu mengakui dan merekam transaksi yang terjadi, mencatat, meringkas, dan melaporkan informasi kepada para pemakai informasi. Untuk sistem informasi akuntansi di sini terbagi menjadi dua, yakni sistem berbasis komputer dan sistem manual. Jadi sobat, dalam melaksanakan suatu sistem informasi saat sekarang ini, di mana aktivitas perusahaan yang semakin kompleks tidaklah efisien bila masih menggunakan metode manual maupun metode yang sederhana. Dengan demikian, maka diperlukan suatu sistem informasi akuntansi yang dapat bekerja dengan kecepatan dan ketepatan yang tinggi, atau biasa disebut dengan sistem akuntansi berbasis komputer. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tabel yang bawah ini, aliran informasi dari atas ke bawah atau domain information flow. Sistem informasi ini memberikan informasi kepada para manajer tentang rencana kuantitatif organisasi untuk periode mendatang, dari manajerial turun ke bagian staff yang paling bawah. Sistem menetapkan dan mengkoordinasikan tujuan yang terukur untuk setiap segmen dalam organisasi. Contohnya adalah sistem anggaran. Dari karakteristik struktur organisasi top-down information, di sini ada beberapa, antara lain yaitu yang pertama, struktur organisasi harus membedakan setiap segmen yang terlibat. Yang kedua, ada ketentuan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab setiap manajer segmen. Yang ketiga, setiap karyawan harus memberikan laporan hanya kepada atasannya langsung. Hubungan antara bawahan antar karyawan ditetapkan dengan jelas. Nah, sekarang kita bahas untuk aliran informasi dari bawah ke atas atau bottom up information flow. Aliran informasinya berasal dari kejadian atau transaksi yang terjadi pada jenjang yang paling bawah dalam struktur organisasi. Sistem mencatat transaksi, memproses dan melaporkan pada manajer yang lebih atas. Sistem pelaporannya disebut sistem pelaporan pertanggungjawaban. Sistem pelaporan pertanggungjawaban mencatat realisasi kejadian yang telah dilaksanakan oleh setiap segmen organisasi. Untuk realisasinya itu sendiri, satuan moneter, pendapatan, dan biaya atau data statistik jam kerja dan unit produksi. Selanjutnya adalah pembahasan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban ini mengumpulkan informasi tentang realisasi kegiatan dan tujuan kinerja pada jenjang organisasi yang paling rendah dalam hierarki organisasi. Setiap organisasi yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban terhadap pusat biaya, pusat laba, dan pusat pusat investasi. Untuk sistem akuntansi pertanggungjawaban ini mengkomunikasikan informasi yang dihasilkan dalam laporan yang berisi informasi tentang realisasi, anggaran, serta selisih antara realisasi dan anggaran. Untuk slide yang selanjutnya, kita akan bahas terkait untuk pengumpulan data pada sistem akuntansi pertanggungjawaban. Mengklasifikasikan transaksi berdasarkan pusat pertanggungjawaban dan berdasarkan rekening dalam bagian rekening sekaligus. Klasifikasi ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu transaksi diklasifikasikan sesuai dengan rekening yang tercantum dalam bagian rekening, transaksi diklasifikasikan sesuai dengan tempat terjadinya biaya, kemudian menggabungkan jenis rekening dengan terjadinya transaksi tersebut. Selanjutnya ada yang sebelah kiri ini, kita akan bahas terkait untuk akuntansi pertanggungjawaban. Laporan kinerja yang dihasilkan hanya bermanfaat untuk keperluan internal, tidak untuk eksternal. Bentuk dan isinya laporan kinerja ini sangat spesifik dan tidak bisa langsung dikonversi untuk menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan eksternal. SIA atau Sistem Informasi Akuntansi harus menyusun kembali laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan dengan menggunakan data yang dihimpun oleh Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban. Nah, itu sobat. Next kita akan bahas apa lagi ya.